Shalom, selamat malam, saudara-saudara sekalian. Senang rasanya bagi kita untuk ketemu lagi, ya. Sudah 1 minggu berlalu dan pada saat ini kita bertemu kembali. Kita bersyukur kita di era teknologi, ya. Jadi walaupun kita berjauhan satu dengan yang lain, tapi kita masih bisa bertemu, ya, dan masih bisa bersekutu, eh, mempelajari Alkitab bersama, dan saling bersaksi satu dengan yang lain. Yang sangat disayangkan, walaupun era teknologi ini bisa menyatukan kita walaupun berjauhan satu dengan yang lain, tetapi faktanya tetap saja banyak orang yang berhalangan untuk bisa bersekutu bersama, ya. Kita tetap doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, supaya di waktu yang mendatang mereka bisa bergabung bersama dengan kita, ya. Dan kita lanjut pada malam ini, kita akan berbicara tentang kemurnian hati. Hati yang murni. Ayatnya terdapat dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Kembali ditekankan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Nah, di terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan suci, ya. Tapi judul kita pada malam ini adalah hati yang murni, ya, kemurnian hati. Nah, kata suci ini dalam bahasa aslinya adalah katros. Katros yang artinya clean atau bersih atau pure, murni, unstained, tidak bernoda, ya, entah dalam arti literal, arti seremonial, maupun arti spiritual, ya. Tidak bercacat celah, tidak memiliki kesalahan, dan tetap tegak, lurus, upright. Itu arti bahasa aslinya, katros. Sehingga lebih baik, ya, kalau diterjemahkan murni, ya, pure, unstained, tidak bernoda, ya. Dan malam ini kita akan membahas tentang hati yang murni. Dan sesuai dengan janji Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang memiliki hati yang murni, mereka akan melihat Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, murni artinya tidak bercampur dengan unsur lain, ya, atau tulen. Tidak ada campuran. Kalau dari sisi spiritual, berarti tidak bercampur dengan adat istiadat tradisi dunia. Nah, ini dia nih. Dan di arti kedua, belum mendapat pengaruh luar, ya. Polos, lugu. Kalau di luar sana banyak yang mengatakan jangan terlalu polos, nanti kamu gampang dibodohin. Ya, banyak orang-orang yang bicara seperti itu. Tetapi dalam arti spiritual, arti rohani, ya, polos inilah yang dicari oleh Tuhan. Yang artinya tidak mendapat pengaruh dari dunia, ya. Benar-benar murni. Arti ketiga, tulus, suci, sejati, yaitu tentang cinta. Artinya kita mencintai Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada embel-embel yang lain, ya, bahasa sananya. Artinya kita bukan mengasihi Tuhan supaya kita diberikan berkat kekayaan, kepintaran, dan lain-lain. Itu urusan lain, ya. Tetapi kita mengasihi Tuhan murni karena Tuhan dahulu yang sudah mengasihi kita. Ya, itu arti spiritualnya, ya. Tulus, suci, sejati. Tidak ada latar belakang yang lain selain kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, bahkan kita tahu Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Lalu apa respon kita? Ya, kalau kita mengasihi dia balik, maka kita akan sejatinya tulus mencintai balik, mencintai Tuhan kita. Yang arti keempat sama tadi, belum terpengaruh oleh dunia luar. Ya, lebih baik jangan pernah terpengaruh oleh dunia, ya, supaya tetap murni.
Dan yang kelima, dalam keadaan yang masih suci, perawan belum ternoda, belum pernah menikah. Nah, kalau di dalam Alkitab, kita seperti mempelai wanita sedang menantikan mempelai laki-laki untuk menjemput kita, ya, yaitu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, dan dipastikan kita harus dalam keadaan murni, ya. Jangan sampai kita main serong, selingkuh dengan dunia. Nah, ini, ya. Semua arti ini menggambarkan kemurnian hati daripada seseorang yang benar-benar mengasihi suaminya, dalam arti kita mempelai laki-laki yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan mengasihi Tuhan tentu saja. Ya, kita lanjut. Albert Barnes, dia adalah seorang teolog, ya, dalam Bible Commentary yang ditulis oleh beliau mengatakan murni ini seyogyanya adalah pikiran, motif, dan prinsipnya murni, yang berusaha tidak hanya untuk memiliki tindakan eksternal yang benar, ya, artinya segala tindak tanduk, kelakuan, perbuatan terpuji baik, bukan hanya itu saja, tetapi yang di dalam hatinya benar-benar ingin menjadi kudus. Dan bukan hanya ingin menjadi, tetapi karena dorongan hatinya dan pengaruh besar dari Roh Kudus dalam hatinya, sehingga demikianlah dia menjadi kudus. Ya, ada contoh dalam Alkitab seperti itu? Ada. Ya, seorang Ayub, bagaimana Tuhan membanggakan seorang Ayub di hadapan para malaikat dan bahkan iblis. Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub, ya, yang saleh, yang setia, dan orang-orang seperti inilah yang dibanggakan oleh Tuhan, ya. Bahkan kita lihat juga seorang Musa, ya, dikatakan dalam Alkitab, ingat Alkitab mendapat inspirasi dari Tuhan. Dan di dalam Alkitab dikatakan Musa adalah orang yang sangat lemah lembut. Berarti kalau sudah ditulis di dalam kitab suci, berarti itu sudah dapat ACC dari Tuhan. Bahwa memang Musa itu adalah seorang yang lemah lembut. Kabar baiknya bagi kita, seorang Musa pun pernah berbuat dosa. Jadi Musa pun tidak sempurna, tetapi kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia bisa dimurnikan. Ya. Dan pada prinsipnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berbicara kemurnian hati, tidak ada dari antara kita yang bisa menjadi murni. Ya, tidak ada. Tapi kita semua bisa dimurnikan. Asalkan kita benar-benar dengan setulus hati, benar-benar mau mendalami firman Tuhan dan bahkan melakukannya. Sebentar kita akan pelajari lebih dalam, ya. Dan dengan bantuan Roh Kudus tentunya, maka kita bisa memiliki hati yang murni. Di bagian terakhir ditutup oleh Albert Barnes. Manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Dan ini bukan perkataan Albert Barnes, karena ada tertulis, ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Dikatakan di sini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah yang dikutip oleh Albert Barnes tadi, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, perhatikan. Ini pada saat Samuel hendak memilih siapa raja pengganti Saul yang sudah memberontak kepada Tuhan. Ya. Dan di sini Samuel secara naluri kemanusiaannya melihat, wah ini cocok nih, ada Eliab, ya. Wah ini cocok nih, perawakannya tinggi, gagah, wah luar biasa. Kalau sekarang mungkin seperti model, ya. Wah luar biasa tampangnya, perawakannya bagus, tinggi, tegap, dan kelihatannya jiwa memimpinnya tinggi. Tetapi di sini dikatakan apa? Tuhan sudah berfirman, aku telah menolaknya. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati daripada daripada Daud ini. Dan Tuhan tahu bahwa dia tidak cocok, tidak layak untuk menjadi seorang raja pengganti Saul. Ya, dan kalau kita mempelajari firman Tuhan, Alkitab, kita tahu bahwa yang sudah dipilih oleh Tuhan adalah Daud, yang di mata manusia, mungkin di mata dunia, tidak pantas menjadi seorang
raja. Tetapi Tuhan mengetahui ketulusan, kemurnian hati daripada Daud. Yakobus 1 ayat 22 dan 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa bila mana kita mau dimurnikan oleh Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Jadi seseorang dikatakan sebagai pengikut Kristus bukan dilihat dari rajinnya pergi ke gereja, bukan dilihat dari sekedar membaca Alkitab, tetapi apakah seseorang itu sudah melakukan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, atau tidak. Ya, karena kalau kita hanya membaca firman, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan itu sendiri, itu artinya kita sama seperti mengamat-amati cermin, dan bila mana kita melihat muka kita sedang kotor, kita tidak bersihkan. Kita hanya melihat bahwa, wah, ada noda di muka, tapi kita tidak mau bersihkan. Demikian pula, dalam hal rohani, kita harus melakukan firman. Ya. Tetapi ironisnya, jangankan melakukan firman, mendengar firman saja orang sudah tidak mau. Tetapi banyak orang yang mengklaim bahwa mereka memiliki iman. Luar biasa zaman sekarang ini. Inilah gambar yang ada di dalam invitation atau undangan, ya. Gambar seorang wanita ya yang sedang membaca Alkitab dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, ini hanyalah gambaran. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan saya, kita tidak baca firman, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki iman? Sedangkan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tidak mungkin kita memiliki iman. Itu hanyalah klaim omong kosong semata. Seyogyanya kita harus membaca firman, dan tidak hanya berhenti di situ, kita menyelidiki firman, ya, yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Itulah sebabnya carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran. Carilah dahulu, bukan sekedar baca, tapi kita mencari, menyelidiki. Dan kalau kita menyelidiki harta karun yang terpendam itu, dan kita dapatkan kebenaran itu, kita masuk ke step berikutnya, langkah berikutnya. Apa itu? Menjadi pelaku firman. Dan bila mana kita menjadi pelaku firman, maka kita akan dimurnikan oleh firman itu sendiri. Asalkan kita dengan rendah hati mau melakukan segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan. Matius 15 ayat 7-9, ini teguran keras buat orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 2 hari lalu kalau tidak salah, ya, di grup rohani kami dibahas tentang pemberkatan binatang, ya, hewan peliharaan. Ya, di dalam Alkitab saya katakan tidak ada binatang yang diberkati. Ya, saya tidak mendapatkan suatu kutipan bahwa binatang diberkati secara ritual, apalagi secara ritual, ya. Sebagai umat Tuhan tentulah kita harus menyayangi binatang-binatang, ya, menjaga lingkungan, karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa, ya. Jadi kita tidak bisa main sembarang tebang pohon, eksploitasi lingkungan, ya, atau dengan membabi buta, dengan brutal membasmi binatang-binatang. Nah, itu tidak bisa kita lakukan, ya, sebagai umat Tuhan, ya. Tetapi bukan berarti kita melakukan lebih jauh daripada apa yang Tuhan perintahkan, sampai kita harus memberkati binatang peliharaan, ya. Itu tidak biblical. Nah, ayat 9 teguran, ya. Dan nanti
Pelajaran kita malam ini akan didengarkan oleh banyak orang di luar sana melalui program YouTube. Dan silakan kasih komentar. Tapi Tuhan Yesus dengan tegas berbicara. Bukan saya yang bicara, Tuhan Yesus bicara. Percuma kita beribadah kepada Tuhan, percuma kita beribadah kepada Tuhan Yesus, sedangkan ajaran yang kita hidupkan sehari-hari hanyalah perintah manusia. Hanyalah tradisi semata. Tidak ada di Alkitab. Percuma. Dan ayat sebelumnya juga bahkan dikatakan, ya kan, zaman akhir ada yang mengatakan, oh kami sudah bernubuat dengan namamu, kami sudah melakukan mujizat demi namamu. Ya, bayangkan berarti banyak orang yang sembuh dalam nama Yesus melalui oknum-oknum ini. Tetapi pada saat kedatangan yang kedua kali, Tuhan Yesus akan katakan, aku tidak kenal kamu. Enyala daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Ya. Teguran keras buat kita. Apakah kita akan menjaga kemurnian hati kita? Ingat, kemurnian hati kita artinya apa? Tidak polluted, tidak tercemar, ya, tidak tercemar dengan pengaruh dunia. Tidak mencampur aduk ajaran firman Tuhan dengan tradisi, dengan ajaran manusia. Ya, makanya tidak ada sinkretisme. Saya lebih suka ajaran murni Alkitab. Bagi saya pribadi, tidak ada orang Manado, orang Batak, orang Jawa, orang Chinese, orang Amerika. Bagi saya, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, that's it. Dan bahkan di dalam ayat-ayat Alkitab seringkali dikatakan bahwa kita ini hanyalah pelancong. Ya, rumah kita sebenarnya ada di surga. Jadi jangan sampai kita terbatas oleh prasangka-prasangka atau rasisme. Di dalam keluarga besar umat Tuhan tidak ada rasisme. Kembali kepada topik kita. Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Perhatikan benar-benar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau kita mau menjaga kesucian hati kita, berhati-hatilah dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Entah melalui surat kabar, entah melalui sosial media, entah melalui musik, entah melalui TV, dan macam-macam. Ada banyak doktrinisasi di sekeliling kita yang kita tidak sadari. Dan bila mana walaupun misalkan dalam bentuk drama biasa saja, tetapi ada unsur-unsur dunia yang dimasukkan di dalam hati dan pikiran kita secara tidak kita sadari, maka kita akan berpikiran buruk. Ya. Mungkin saat ini ya kita bisa sembunyikan hal itu, tetapi cepat atau lambat keburukan yang ada dalam hati kita akan keluar dari mulut. Dan orang akan mengetahui siapa kita sebenarnya. Ya. Saya ingat dulu saya suka dengar lagu-lagu rap, dan terus terang saya belajar banyak bahasa Inggris dari lirik-lirik lagu rap. Dan dahulu saya merasa orang bilang cool, keren. Ya. Tetapi setelah saya menyelidiki lebih dalam arti-arti dari lagu tersebut dan sangat bertentangan dengan firman Tuhan, saya harus berhenti. Ya. Saya harus berhenti mendengarkan lagu-lagu tersebut. Lagu rock, bahkan lagu-lagu pop biasa saja, liriknya luar biasa, saudara sekalian. Apalagi sekarang ini ada banyak penyanyi-penyanyi yang jelas-jelas mengatakan bahwa mereka dari kaum LGBTQ, dan liriknya kalau kita perhatikan benar-benar luar biasa, ya. Percabulan, bahkan menentang Tuhan. Hati-hati. Yang punya anak-anak, jaga baik-baik anak-anak kita, jangan sampai mereka dinodai, ya, oleh dunia ini. Dan cepat atau lambat, mungkin saat ini bisa disembunyikan, tapi firman Tuhan katakan, nanti akan keluar dari mulut. Jangan kaget suatu saat nanti mungkin anak kita tiba-tiba mengatakan bahwa dia menyukai sesama jenis. Ya, karena itu sudah didogma dari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, perzinahan, pencurian, dan lain, pembunuhan. Ya, sedangkan firman Tuhan katakan dengan kita membenci orang saja, kita sudah membunuh.
Dan kita lihat di lirik-lirik lagu ada banyak pembunuhan ya, membenci orang, ya, memaki satu dengan yang lain. Hati-hati, jaga kemurnian hati kita. Karena dari hati kita ini terpancarlah kehidupan. Entah kita akan menuju hidup yang kekal atau kita akan menuju kepada kematian yang kekal. Matius 6 ayat 1-4, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara sekalian, pengikut Kristus tidak boleh munafik. Ya. Banyak orang yang melakukan kewajiban agama, ya, bahkan orang-orang yang terlihat baik, atau mungkin itu saya juga, terlihat baik di depan orang, tetapi hanya supaya kita disanjung. Wah, Reinhard, kamu sangat rohani ya orangnya. Hati-hati. Jangan sampai we take the credit to ourselves. Nah, ini bahasa yang paling tepat. Jangan sampai kita ambil kemuliaan itu ya, untuk kemuliaan kita. Supaya orang melihat bahwa, wah saya ini baik, saya ini religious. Jangan sampai. Karena ya kitab Yeremia mencatat dan banyak juga ayat-ayat lainnya. Tuhan tahu, saudara-saudara sekalian, Tuhan tahu di dalam lubuk hati yang tersaya yang terdalam, apakah saya hanya untuk menunjukkan saya baik, atau benar-benar saya mau melakukan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pastikan kita semua melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Ya, di sini dikatakan banyak orang memberi sedekah hanya supaya mendapatkan nama baik. Diumumkanlah di gereja atau ya sudahlah kalau di tempat-tempat lain karena mungkin mereka memiliki pandangan keagamaan yang berbeda. Tetapi kalau di Kristen sendiri sudah dicanangkan, ya, diumumkan di depan gereja, saudara A, B, C sumbangannya sekian banyak, sumbangannya begini, 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 dan akhirnya kemuliaan menjadi milik orang tersebut. Itulah sebabnya dikatakan di sini mereka sudah mendapatkan upahnya, ya. Mereka sudah mendapatkan upahnya. Kenapa? Karena mereka sudah disanjung. Dan karena kita memberikan suatu akses bagi seseorang untuk disanjung sedemikian rupa, jangan kaget kalau orang tersebut akhirnya merasa bahwa dia yang memiliki gereja tersebut misalnya. Itulah sebabnya yang ya seingat saya pernah saya saksikan ya, seorang kaya di suatu gereja yang saya tahu ya, pada saat dia memberikan demikian banyaknya ya, lalu tiba-tiba dia tidak terpilih atau mungkin tidak dipenuhi keinginannya, lalu dia minta kembali semua uang yang sudah diberikan kepada gereja, semua yang sudah dia komitmenkan sendiri kepada Tuhan untuk dibagikan kepada gereja. Luar biasa. Dia merasa bahwa uang itu adalah uangnya. Belum lagi di gereja yang lain, saya pernah mendengar seorang kaya, dia bangun gereja, lalu ada sound systemnya. Pada saat dia tidak terpilih menjadi ketua, turunkan ini sound system semuanya. Luar biasa. Ada lagi orang kaya yang lain, dan ini cerita-cerita betul, saudara-saudara sekalian. Saya tidak membuat cerita-cerita ini, tapi ini benar terjadi. Ada lagi yang jalan, sudah dibuat jalan bagus di depan gereja, disuruh cabut kembali semua jalan-jalan itu. Dibuat seperti dahulu saja, seperti tanah kerikil saja, tidak usah dibangun konbloknya atau apalah itu. Luar biasa. Ya. Memberi, tapi ada maunya. Ya. Itu yang dinamakan tidak memiliki kemurnian hati. Semuanya ada maksud tertentu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak suka, paling tidak suka saya perpolitikan, apalagi ada di dalam gereja. Jangan sampai dari antara kita ada yang menganut paham politik dalam persekutuan ya, karena itu sangat bahaya. Matius 23, 27 dan 28. Celakalah kamu hai ahli Taurat
orang Farisi, kamu orang munafik, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, terlihat bagus, luar biasa bersih luarnya, tapi dalamnya tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu. Kenapa? Kamu terlihat benar di mata orang, tapi dalamnya sebenarnya kamu penuh kemunafikan, kedurjanaan. Keras, kata Tuhan. Ya. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan saya masih seperti ini, stop. Karena Tuhan melihat hati. Bukan karena kita rajin ke gereja kita masuk surga. Bukan karena nama kita tercatat di buku gereja maka kita otomatis masuk surga. Tidak. Tidak. Ya, di sini jelas dikatakan Tuhan melihat hati. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan dan kita munafik, kita tidak mungkin masuk surga. Nah, kalau kita sudah pelajari tadi bagaimana caranya supaya kita menjadi lebih murni dalam hati kita ya, baca firman, melakukan firman, tidak tercampur dengan doktrin-doktrin duniawi dan lain-lainnya. Sekarang ingat, janji Tuhan tadi apa? Bahwa kamu atau kita akan melihat Tuhan. Nah, ini poin kedua ini juga uh, penting untuk kita bahas. Mengapa? Karena ada banyak orang yang mengatakan bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Nah, kita lihat ya, kata Alkitab, apakah bisa? 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapa ini? Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan harus menyaruh rupa menjadi manusia supaya keilahiannya tertutup oleh kedagingan dalam arti kata tubuh manusia sehingga yang namanya Petrus, Andreas, Yakobus, Filipus dan yang lain-lain bisa melihat firman yaitu Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak terbungkus dalam kedagingan manusia, dalam bentuk tubuh manusia, tidak ada yang bisa melihat. Ya, karena Tuhan Yesus terlalu mulia, saudara-saudara sekalian, terlalu mulia. Tetapi banyak orang yang menganggap enteng dengan Tuhan Yesus, seakan-akan Tuhan Yesus itu adalah manusia yang dituhankan. Padahal kalau kita mendalami firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menyaruh rupa menjadi manusia, berbeda. Bukan manusia menjadi Tuhan. Tidak bisa manusia menjadi Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tapi apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Bisa. Saya pernah berdiskusi dengan seorang Muslim, dan saya tanyakan hal yang sama. Menurut Anda, menurut kamu, Tuhan bisa jadi manusia? Pasti bisa. Namanya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan Tuhan bisa menjadi semak belukar dengan api yang terbakar pada saat dia bertemu dengan Musa. Itu semak belukar. Apa susahnya Tuhan menjadi manusia? Tetapi kembali, pada dasarnya, Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia. Kenapa? Habakuk 1:13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ini sebenarnya adalah keluh kesah daripada hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan, bukankah matamu itu terlalu suci untuk melihat kejahatan? Mengapa engkau tidak berbuat sesuatu kepada orang-orang yang jahat ini, yang sudah berbuat sewenang-wenang kepada hamba-hambamu? Kurang lebih seperti itu. Ya, artinya saudara-saudara sekalian, bila mana Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaannya kepada kita semua yang penuh dengan dosa ini, maka alam semesta atau tempat yang kita diami ini, saya sendiri semua akan lenyap. Tidak akan ada yang mampu tegar berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita manusia yang penuh dengan dosa. Tidak ada yang bisa. Nah, kita lihat contoh Keluaran 33:17-23. Musa sendiri, seorang Musa, Nabi Musa, yang terkenal dengan kelemah lembutannya. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ya, kata Tuhan. Jadi artinya Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada Musa. Lalu Musa katakan, oke, baiklah, kalau aku sudah mendapat kasih karunia,
perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Musa mau supaya dia bisa melihat Tuhan. Tapi firman Tuhan, ya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Lihat, Tuhan katakan, engkau tidak akan bisa memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tapi di situ ada gunung, ya. Nah ini karena kasih karunia Tuhan. Situ ada gunung, engkau mau melihat aku, oke. Engkau mendapat kasih karuniaku, di situ ada gunung. Engkau dapat berdiri di atas gunung batu, lalu, nah di sini dikatakan, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau. Artinya, saudara-saudara sekalian, aku akan lewat, dan aku akan melindungi engkau dari kemuliaanku sendiri, supaya ya engkau tidak binasa, karena tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Lalu aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tetapi kita tahu kalau kita, ya saya suka diskusi antar agama ya. Dan beberapa orang di luar sana yang zaman sekarang mengatakan bahwa dia sudah melihat Tuhan, sudah berbicara dengan Tuhan. Ya, sudah banyak hal-hal eh, yang tidak alkitabiah, mengatakan sudah berbicara dengan Tuhan, sudah berkunjung ke neraka, melihat penyiksaan di sana, ya, atau juga orang-orang yang sudah lewat, ya. Dan salah satu agama, nabinya juga berkata bahwa dia sudah berkunjung ke surga, sudah melihat Tuhan, luar biasa. Tapi kalau dalam firman Tuhan ini dikatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan, ya. Ayat terakhir, Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Telah difirmankan bahwa pada saat kedatangan Yesus, Yesus tidak datang hanya di Arab Saudi, hanya di Yerusalem. Ada paham yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus di Yerusalem. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong mau pergi ke Tanah Suci menurut mereka, ke Yerusalem menantikan kedatangan Yesus di sana. Ya. Lalu banyak juga yang mengatakan di sini, di sana, dan di banyak tempat. Ya, ada yang mengatakan bahwa oh patung Yesus menangis, berarti Yesus sedang berkunjung ke situ dan lain-lain, fenomena-fenomena yang lainnya. Jelas dikatakan saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara baca Matius 24 dikatakan jangan engkau, ada yang mengatakan Mesias ada di sini, engkau pergi ke situ. Mesias ada di situ, engkau pergi ke situ. Jangan, ya, karena kedatangan Anak Manusia. Wahyu 1:7, semua mata akan melihat dia. Dan pada saat Yesus datang, Yesus tidak akan menampakkan kakinya lagi di bumi. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 4, ya, dikatakan ayat 13-18, dia akan datang di awan-awan. Semua mata akan melihat dia. Dan ya, kalau kita pelajari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, maka mereka yang hidup benar akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan orang yang masih hidup yang percaya kepada Tuhan, mereka akan diangkat bersama-sama. Tapi poinnya adalah saudara-saudara sekalian, semua mata akan melihat dia. Tetapi ada perbedaan reaksi bagi mereka yang melihat dia. Apa perbedaannya? Wahyu 6 ayat 16. Bagi orang-orang jahat, inilah yang akan terjadi kepada mereka. Mereka akan berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak hidup murni, ya, tidak memiliki hati yang murni, tidak hidup benar, menikmati dosa itu, maka pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tidak akan sanggup melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Ya. Tetapi bila mana kita memiliki kemurnian hati, kita hidup untuk Tuhan, pada saat kedatangan Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan bersuka cita, berseru haleluya. Kenapa? Karena keselamatan telah tiba. Ya, karena pada saat itu Tuhan datang bukan sebagai manusia yang lemah, bukan seperti bayi yang lemah di Bethlehem, tapi Tuhan Yesus datang sebagai raja.
untuk menghakimi bumi ini. Dan bila mana kita memiliki hati yang murni karena dimurnikan oleh firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk melihat Tuhan Yesus di awan-awan. Dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan bukankah itu adalah kerinduan kita semua? Dan perhatikan saudara-saudara sekalian, kembali saya tekankan, kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan kalau kita tidak ditebus oleh darahnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sudah menebus kita, kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur dengan penebusan Tuhan di kayu salib. Maka kita bisa dimampukan untuk berbuat baik. Roh Kudus dikirimkan untuk membantu kita supaya kita berbuat baik. Tetapi kembali, jaga kemurnian hati kita. Belajar Alkitab, fokus kepada Alkitab, forget about others, lupakan yang lain, ya. Artinya jangan campur adukan kebenaran firman Tuhan dengan tradisi-tradisi dan dengan hal-hal lainnya yang akan merusak kemurnian kita, ya. Kiranya itu menjadi renungan kita bersama, dan mulai sekarang mari kita benar-benar menyelidiki firman Tuhan dan melakukan segala sesuatunya dengan tulus hati. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita memiliki hati yang murni supaya kita bisa melihat Tuhan Yesus pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, ya. Supaya kita tidak berkata seperti ini, runtuhlah menimpa kami, karena orang-orang jahat tidak akan tahan melihat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Saudara Tanto. Sorry, ini ada yang nggak benar. Ya. Iya, ini yang saudara Ray bahas kemarin itu cukup, hari ini luar biasa. Menurut saya itu juga tergabung dengan yang kemarin kita ada sedikit pembahasan juga tentang binatang. Saya jadi teringat banyak sekali dari pembahasan saudara Ray itu mengenai ayat-ayat di mana di Yohanes 15 dikatakan yang membersihkan hati kita, yang memurnikan hati kita adalah firman Tuhan. Berarti seperti yang tadi dikotbahkan oleh saudara Ray, bahwa apapun yang mengkorupsi iman kita dalam bentuk tradisi atau apapun, itu pasti akan membuat kita menjadi jatuh. Artinya hati kita menjadi kotor. Dan saya juga teringat tentang di Lukas, kalau tidak salah di Lukas 5 ayat 37 sampai 39 tentang anggur, ada anggur yang baru tapi dituangkan diisi ke dalam tempat yang lama, eh, dan perumpamaan tentang baju yang baru ditambal baju yang lama ditambal dengan baju yang baru. Di situ saya sekarang mulai mengerti bahwa istilahnya kalau kita masuk ke dalam eh, menjadi anak Tuhan, kita harus benar-benar meninggalkan apapun di dalam kehidupan kita. Tradisi, ideologi, karena kita dibangun di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah batu spiritual yang membangun di dalam diri kita. Kita menghancurkan bangunan kita yang lama dan kita membangun itu pelan-pelan dengan batu-batu spiritual yang diberikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah batu yang disusun menjadi satu bentuk bangunan yang solid. Nah, itu yang tidak akan tergoncangkan. Tetapi yang lucunya di Lukas 5 ayat 39 itu dikatakan bahwa kalau kita sudah meminum anggur yang lama, uh, aku tidak mau meminum anggur yang baru. Nah, itu kan jadi ilustrasinya bahwa orang-orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan lama, tradisi yang dibawa ke dalam gereja, yang dibawa ke dalam firman Tuhan, otomatis mereka akan mencampur adukan apapun itu. Firman Tuhan itu akan dicocok-cocokkan dengan kondisi keadaan yang sekarang, bukan mereka membawa firman Tuhan keluar, membersihkan luarnya itu, tetapi yang luar dimasukkan ke dalam firman Tuhan, diaduk-aduk ya. Nah, ini yang dulu saya juga dulu seperti itu. Saya mencari ayat-ayat firman Tuhan yang saya anggap, oh ini applicable nih buat kehidupan saya gitu loh. Padahal di dalam konteks cerita Alkitabiah itu Tuhan ingin mengajarkan saya sesuatu yang berbeda. Jadi saya sebenarnya sama seperti kayak kita semua adalah seperti Rasul Petrus
yang menganggap pikiran manusia itu walaupun kita berpikir itu baik, tapi Tuhan kan bilang, get behind me Satan, kamu adalah setan, kamu sebagai utusan setan, keras sih dan kasar gitu kan. Tapi itu adalah fakta dan kenyataan. Dan satu lagi yang tadi saudara bilang, kalau kita ingin melihat Tuhan, saya jadi teringat di dalam 2 Korintus 4, bahwa orang-orang yang tidak murni hatinya itu tidak bisa melihat Tuhan. Saudara bilang bahwa kita semua tidak bisa melihat Tuhan secara utuh, betul. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word become flesh. Artinya firman Tuhan ini adalah representasi dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita mau melihat Tuhan, dengan kita membaca firman Tuhan itu sendiri, Roh Kudus akan menunjukkan karakter, sifat, pikiran Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu. Makanya saya teringat di dalam 2 Korintus 4 ayat 3, saya bacakan dalam bahasa Inggris ya, mungkin nanti ya. And even if our gospel is fail, it is fail to those who are perishing. Artinya firman Tuhan itu akan tertutup bagi orang-orang yang akan musnah. Artinya kalau kita mencampur, contohnya saya membawa tradisi ke dalam firman Tuhan, ya sama aja saya menutup muka saya dari saya tidak akan bisa melihat kemurnian dari firman Tuhan itu. Kalau kita bisa melihat kemurnian dari firman Tuhan itu, otomatis kita bisa melihat Tuhan. Jadi saya banyak sekali melihat di dunia ini, mau pendeta mau pastor gitu ya, mereka mencampur adukan apa yang ada di dunia ini dengan firman Tuhan. Dan saya pasti, saya bukan merasa lagi, tapi saya 100% pasti bahwa itu tidak boleh dilakukan. Itu mungkin sedikit hal yang saya bisa bersharing, saudara Ray dan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Brother Hartanto. Ya, masukan yang sangat baik ya, yang sangat membuat kita untuk kembali mengupas Alkitab ya, bahwa memang ya kita harus jaga kemurnian hati kita. Dan ada ayatnya juga di dalam Mazmur ya, dikatakan eh, siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan kan? Mereka yang murni hatinya, ya kan? Jadi memang tidak bisa dicampur adukan. Itulah sebabnya tadi di dalam Matius 15 ayat 7 dan sampai 9 dikatakan kita merasa kita memuji Tuhan, tetapi kita melakukan tradisi-tradisi. Hal-hal yang kita dapati mungkin ya dari orang tua kita, dari nenek moyang kita ya, tapi itu tidak dalam Alkitab. Nah, tapi memang ya itu kembali ya, itu panggilan. Ya, seperti tadi Saudara Hartanto sudah katakan ya, bahwa orang yang terbiasa akan susah untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Nah, itu yang menjadi repot ya. Apalagi sudah turun-temurun 2, 3, 4 generasi dari agama yang sama, maka akan sangat susah bagi orang tersebut, kecuali orang-orang orang tersebut memiliki hati yang murni, mau submit, mau tunduk kepada firman Tuhan, maka belenggu ketidaktahuan itu, belenggu tradisi itu bisa dilepaskan. Makanya ada di dalam ayat Alkitab kan, Yohanes 8 ayat 32, ya, maka firman itu akan memerdekakan kita ya dari ketidaktahuan kita dan dari dosa tentunya. Ada tambahan lagi mungkin, Brother Tanto? Iya, yang lucu yang yang tadi Ya, saudara bahas itu adalah eh, ini saya flashback ke saya ya gitu kan. ya, Eh, saya berpikir bahwa kemurnian itu pikiran saya bisa dengan membaca firman Tuhan itu saya mengerti melalui pikiran saya itu dimurnikan gitu loh. Jadi terbalik-balik ya kalau saya berpikir. Saya pribadi waktu pertama kali saya mengenal firman Tuhan, pertama kali saya baca firman Tuhan, saya mencomot ayat-ayat, tapi setelah saya baca firman Tuhan secara keseluruhan itu saya salah besar. Kalau kita melihat Matius, iblis pun menggunakan konsep yang sama gitu kan, mengquote ayat, satu ayat di quote, dia pikir dengan memakai firman Tuhan itu dia udah murni gitu. Padahal yang dipakai adalah ayat Tuhan dengan pikiran manusia. Lah itu kan jadi nggak murni juga gitu kan. Nah ini yang tadi saudara Ray bilang, ya kita harus memurnikan pikiran kita sendiri. Tapi bukan berarti dalam konteks ini yang terpenting adalah submission kan. Kita tunduk sama firman Tuhan itu. Nah kalau tunduk berarti kenapa kemarin saya agak sedikit uh, membahas yang tentang binatang itu, uh, karena itu adalah konsep pemberkatan gitu loh. Pemberkatan itu kan buat anak-anak Tuhan.
gitu. Yang notabene itu adalah satu konsep yang luar biasa buat kita ya, penebusan dosa kita gitu kan, yang diberikan sebagai jalan untuk kita ditebus dosanya. Dan yang saya sampai sedikit shock, dia menggunakan ayat Markus 16:15 itu, pastoral itu, dan lupa membahas ayat 16. Saya bingung juga gitu. Bahwa apakah binatang itu bisa merespon dia akan bertobat gitu, atau tumbuhan kan. Jadi itu out of context. Kalau out of context kita menggunakan firman Tuhan atau ayat Tuhan, apakah kita menjadi sama seperti iblis? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan lagi gitu loh. Siapapun itu loh, baik saya, baik siapapun lah gitu yang menggunakan firman itu. Jadi mungkin itulah yang sedikit yang saya juga mau sharing gitu. Ya, terima kasih Saudara Hartanto. Ya, mungkin uh, bagi Bapak Ibu yang belum tahu backgroundnya, jadi memang ada obrolan ya, diskusi ringan di kelompok rohani kami. Ya, karena di situ juga ada berbagai agama, denominasi. Jadi Saudara Hartanto kaget bahwa ada pemberkatan kepada binatang dari gereja Katolik. Ya, terpaksa saya harus sebut ya, tapi ya nanti akan ditonton juga di YouTube, silakan kalau mau dikomen. Tapi intinya memang dalam Alkitab itu tidak ada. Dan dari gereja Katolik sendiri sudah merespon bahwa itu untuk menghormati Santo Francis Assisi, ya, yang artinya berarti itu tradisi. Ya, dan selain tradisi, memang dalam firman Tuhan ya, kalau kita bicara pemberkatan ya sama seperti ini Saudara Tanto. Saya sayang sama opa, oma saya atau buyut saya, nenek moyang saya ya kan. Nah, tapi ada denominasi yang mengajarkan baptisan untuk orang mati. Jadi kalau ada opa saya yang belum percaya Tuhan Yesus, contohnya, saya bisa pakai anak saya untuk dibaptis atas nama opa saya untuk menyelamatkan opa saya. Jadi ya ini kembali ini keliru ya. Kenapa? Kalau bicara saya sayang opa saya sayang, tapi mengenai keselamatan itu hak prerogatifnya Tuhan. Dan saya tidak bisa melakukan suatu hal yang di luar firman Tuhan. Nah ini terkadang kita berbuat mencampur adukan, tadi kata Saudara Artanto kan, mencampur adukan sinkretisme duniawi, hal-hal dari dunia dicampur ke dalam Alkitab untuk menyelaraskan firman Tuhan kepada pikiran kita. Ini bahaya. Yang notabene seharusnya kita selaraskan pikiran kita kepada firman Tuhan, bukan sebaliknya. Firman Tuhan kita coba atur, kita coba atur ayat-ayat supaya ya menyelaraskan firman Tuhan itu dengan pikiran kita. Ini bahaya ya. Terima kasih, Saudara Tanto. Ada lagi yang mungkin cukup jelas kan? Ya, memang kembali ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini keras. Pelajaran firman Tuhan ini, ya secara pribadi saya katakan ini keras. Karena kalau berbicara murni, nah ini ya, kembali saya share. Murni itu dari bahasa aslinya ya, ini bukan dari saya. Bahasa aslinya artinya clean, bersih, pure, murni, tidak bernoda, secara literal, seremonial, spiritual, tidak bersalah. Nah, dan murni itu ya selaras dengan ya KBBI. Tidak bercampur, tadi Saudara Hartanto sudah katakan, tidak bercampur dengan adat istiadat dan lain-lain. Tidak ada pengaruh, ya, murni. Dan orang-orang yang memiliki hati yang murni mengasihi Tuhan, walaupun harus dikucilkan oleh keluarga, walaupun harus dikucilkan oleh lingkungan, oleh kaum, oleh mungkin persekutuannya atau gerejanya atau siapapun itu, tapi kalau dia benar-benar tadi kita bicara ya, submisif, tunduk kepada firman Tuhan, wah luar biasa. Orang-orang inilah yang bisa melihat Tuhan. Ya, ya pada saat kedatangan Yesus nanti akan menyambut haleluya Tuhan sudah datang. Tapi kalau tidak murni, ya kita campur adukan ya pengertian kita, pemahaman agama kita dengan tradisi, ya walaupun dari orang tua sekalipun, dari nenek moyang kita sekalipun, siapapun itu, wah itu yang bahaya. Pada saat Tuhan Yesus datang, kita tidak akan mampu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kurang lebih itu. Ada lagi tambahan mungkin? Sudah tidak ada? Ya, jadi kembali ya. Dan juga menanggapi banyak orang yang bilang, oh saya ketemu Tuhan, saya ketemu, aduh saudara-saudara sekalian, firman Tuhan bilang, sekelas Musa saja tidak bisa. Tapi ada orang mengatakan dia sudah ketemu dengan Tuhan. Wah luar biasa ya. Brother Ray, Ya, saudara Tanto silakan. saya sekilas teringat lagi em, yang membicara tentang bertemu dengan Tuhan. Ya pada akhirnya kan Ayub pun berkata bahwa nanti aku akan bertemu dengan Tuhan
di dalam maksudnya di dalam wadah wujud yang bukan kedagingan yang dia ada sekarang, tapi face to face. Artinya dia akan melihat Tuhan benar-benar. Kita juga nanti kan akan melihat Tuhan, gitu kan. Kalau kita melihat pada saat kita ada di dunia ini, orang yang suka mengakui, aku sudah melihat Tuhan, aku pergi ke surga, bla 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 bla, itu tidak alkitabiah, pergi ke neraka, balik lagi. Even sorry, mohon maaf saya harus mengatakan kalau kita sudah berbicara tentang firman Tuhan, di Matius 13 kan juga dibilang bahwa kenapa engkau berbicara di dalam bentuk parabel? Ya kan di ayat-ayat 10 kalau nggak salah 13-10, murid-muridnya kebingungan kenapa Tuhan Yesus Kristus menutup itu semua di dalam parabel. Sama seperti tadi kita berbicara di 2 Korintus 4 bahwa firman Tuhan itu akan tertutup buat orang-orang yang akan uh, musnah, artinya ya suka nggak suka, artinya kalau kita tidak tunduk dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, even di dalam melihat Alkitab Alkitab itu sendiri pun dia mau baca 1000 kali pun itu akan tertutup gitu loh istilahnya. Jadi saya juga banyak melihat orang-orang Muslim dia menggunakan dan menghafal loh, lebih lebih menghafal daripada kita-kita orang Kristen gitu kan. Dan dia bilang, aku lebih Kristen daripada orang orang Kristen itu sendiri karena dia bisa hafal. Tapi saya lihat, ya oke, kita akui dia hafal, tapi dia tidak melihat kemuliaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam firman Tuhan gitu loh. They cannot see. Jadi benarlah firman Tuhan itu berkata bahwa kalau kamu tidak submit dengan firmanku, kamu tidak akan bisa melihat aku, even though di dalam firman aja itu sendiri gitu. Itu mungkin sedikit yang saya akan tambahkan, Brother Ray. Amin, amin. Itu betul sekali, Saudara Tanto. Jadi, apa maksud kita membaca firman? Nah, ini ya, termasuk untuk diri saya sendiri, sudahlah orang lain ya. Saya berkaca diri sendiri dulu. Saya membaca firman untuk menjadi senjata saya menyerang orang-orang lain, ya, atau mungkin di kalangan agama lain, membaca Alkitab untuk mencari celah-celah menyerang kekristenan, atau kita membaca Alkitab memang kita mau submit. Submit itu artinya tunduk sama firman Tuhan. Nah, itu beda. Karena tadi Saudara Tanto katakan, dan Tuhan Yesus sendiri katakan, mereka melihat tapi tidak, apa ya bahasa Indonesianya ya, tapi tidak menyimak, mereka mendengar tapi tidak mengerti. Nah, itulah. Ya, karena memang sudah tertutup. Karena memang, ya itu dia Saudara Tanto. Ini poin sangat penting malam ini. Hati kita murni nggak mau cari firman Tuhan. Ya kan? Kalau hati kita tidak murni, tapi ada perpolitikan di belakang, oh karena saya mau nyerang. Ya, contoh saya mau menyerang orang-orang lain, walaupun di kalangan kekristenan, di kalangan Kristen pun seperti itu. Saya mau cari ayat-ayat ini, saya mau serang. Contoh saya mau serang Saudara Hartanto. Saudara Hartanto salahnya A, B, C. Saya mau cari ayat-ayat untuk menyerang Saudara Hartanto. Dan Tuhan tahu maksud saya. Ingat, mungkin orang-orang tidak melihat hati saya yang terdalam, tapi Tuhan tahu. Dan begitu Tuhan melihat bahwa hati saya tidak murni lagi, maka itu akan ditutup buat saya. Maka saya baca firman, seperti Saudara Tanto katakan, 1000 kali pun, maka intisarinya itu, core-nya itu tidak akan dapat. Maka saya akan menjadi seperti orang Farisi. Ya, tahu firman, ya, memiliki kebenaran tapi tidak ada roh. Artinya tidak ada kasih. Ya, artinya saya pulang gereja pun mungkin ada orang kecelakaan, saya tidak peduli. Ya kan? Tidak ada kasihnya lagi. Makanya Tuhan katakan, marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu penting, tapi tanpa roh kudus. Nah, dan ingat, roh itu diberikan kalau kita punya hati murni. Betul ya, Saudara Tanto ya? Hati kita murni dulu, kita benar-benar mau submit sama firman Tuhan. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Makanya Tuhan bilang apa? Setialah kamu kepada perkara-perkara kecil, maka perkara-perkara besar akan diberikan kepadamu. Tapi kalau dalam kebenaran kecil saja kita tidak setia, bagaimana Tuhan mau berikan kebenaran yang besar? Maka dari yang sedikit yang kita punya bahkan akan diambil daripada kita. Itu ada ayatnya. Ya kan? Tapi mereka yang memiliki banyak, maka akan ditambahkan sehingga berlimpah. Itu bukan masalah harta. Itu masalah, ya kita tahu, iman kita, masalah pengetahuan kita tentang Tuhan, masalah kasih, segala sesuatunya akan ditambahkan. Berkat rohani akan kita dapatkan. Itulah pentingnya kemurnian hati. Terima kasih Saudara Artanto ya. Luar biasa tambahan-tambahan yang sangat menguatkan kita. Saudara-saudara sekalian, nanti kita akan tetap tampilkan di YouTube supaya banyak orang lain juga yang bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini, ya, supaya bisa mendapat tempat. Ya, kita doakan juga ya supaya banyak orang yang bisa menerima firman Tuhan. Ingat firman Tuhan, saya selalu ingat firman Tuhan ini dalam kitab Yohanes ya, masih banyak domba-dombaku di luar sana. Ya.
Jadi, dan ada juga ayat yang mengatakan bahwa ya mereka yang terpanggil terakhir bisa jadi terdahulu, yang terdahulu bisa jadi yang terakhir. Ya, jangan sampai artinya saudara-saudara sekalian, kita yang sudah mengecap kebenaran sudah cukup lama, tetapi kita masih makan susu, tidak siap untuk makan makanan keras. Nah, ini bahaya. Karena pengalaman saya, begitu kita membicarakan tentang kesejahteraan, tentang kasih Tuhan, luar biasa banyak yang datang. Tapi begitu teguran-teguran datang, semua orang menutup mata dan telinga. Semoga itu tidak terjadi kepada kita yang mau memurnikan hati. Karena saya sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya membaca firman, semakin saya baca firman, semakin saya melihat bahwa saya ini kotor, najis, banyak kesalahan. Ya, semoga kita pun memiliki hati yang murni untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Shalom, bisa Kalau ikut apa ini? Zoom. Firmannya tadi sangat indah sekali sharingnya. Intinya memang firman Tuhan itu semua untuk diri kita masing-masing terutama. Toh? amin, Jadi amin, Ma. yang kita lakukan, apapun yang kita pelajari dan bahkan kita baca firman Tuhan setiap hari adalah untuk diri kita dulu sendiri, ya kan? Baru kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui sikap kita, melalui tindakan kita, itu yang perlu kita lakukan setiap hari. Jadi ya mama juga sambil belajar, kita nggak ada yang sempurna, tapi dengan firman Tuhan yang luar biasa akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi. Amin. Itu saja. Am- Amin, amin. Terima kasih, Bu Dora. Ya, betul sekali itu ya. Saya sangat suka itu perkataan bahwa firman Tuhan itu seyogyanya untuk cermin bagi diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita baca Alkitab untuk menyerang orang lain. Nah, ini yang bahaya. Ya kan? Berarti ya tadi kita sudah katakan ya, kita sudah bicarakan, berarti kita tidak memiliki kemurnian hati untuk mencari firman Tuhan. Karena kita baca firman hanya untuk menyerang, oh ini begini, oh ini Ibu Dora begini, oh ini Saudara Tanto begini, kita serang, jangan. Ya, firman Ya, Tuhan itu ya tadi sudah dikatakan kita baca dulu justru harus menyerang diri kita sendiri dulu karena kita ini penuh dengan dosa. Ya, ya, baru kita dimurnikan dan dengan bantuan Roh Kudus kita bisa diubahkan. Nanti orang akan lihat, ih, Saudara Reinhard udah berubah loh. Dulu dia begini, sekarang kok dia begitu. Ah, itulah tujuan kita semua supaya kita diubahkan oleh firman itu ya. Terima kasih banyak betul. Ibu Dora. Amin, 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 amin. amin ya. Terima kasih banyak Ibu Dora. Kita akan tutup bersama, kita akan berdoa bersama ya.